Jumpa lagi dalam acara podcast Kopi Tarik Mas Soksa. Ngobrol pintar seputar informasi kesehatan bersama Puskesmas Sokaraja 1. Bersama saya, Septi Nurlailah yang akan menemani Sobat Soksa. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah dokter di Puskesmas Sokaraja 1. Terlebih dahulu, mari kita sapa narasumber kita. Halo Dokter Karin. Halo Mbak Septi. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Sobat Soksa, saya akan membacakan CV Dokter Karin. Dokter Karin memiliki nama lengkap Karina Prawestisita. Beliau lahir di Purwokerto pada tanggal 16 Mei 1995. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan studinya di Magister Manajemen Universitas Jenderal Sudirman dan lulus pada tahun 2022. Betul ya dok ya? Dokter Karin selain menjadi dokter di Puskesmas Sokaraja 1, beliau juga menjadi koordinator PPI ya dok ya, pencegahan dan pengendalian infeksi. Sobat Soksa, pada podcast kali ini kita akan membagi informasi mengenai kesehatan. Nah, informasi kesehatan ini mungkin sebenarnya sudah ada masyarakat yang tahu ya dok ya, tapi ada beberapa yang mungkin masih asing dengan namanya. Nah, langsung saja podcast kali ini kita akan membahas tentang frambusia. Frambusia. Sebelum membahas lebih lanjut tentang frambusia, untuk pertanyaan pertama nih dok, frambusia itu sebenarnya apa ya dok? Oke, frambusia itu penyakit ya, bukan merek sirup ya, frambus gitu bukan. Jadi frambusia itu penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri yang namanya Treponema pertenu. Nah, bakteri ini menyebabkan infeksi jangka panjang, yaitu infeksi kronis itu, dan menyerangnya ke kulit dan juga bisa menyebabkan cacat pada tulang. Frambusia kalau di Banyumas biasanya lebih dikenal dengan sebutan pateken. Nah, itu sebenarnya frambusia. Biasanya orang-orang dulu masih tahu tuh pateken, tapi biasanya kalau mbak-mbak remaja, anak-anak sekarang udah nggak tahu patek itu apa, karena frambusia ini termasuk dalam penyakit tropis yang terabaikan. Jadi istilahnya golongan neglected tropical disease. Jadi kenapa disebut terabaikan? Karena masyarakat sudah pada lupa, sudah mengabaikan itu penyakit, sudah banyak yang nggak tahu apa itu pateken, apa itu frambusia. Nah, untuk itu kita di sini mau ngobrol lagi ya Mbak ya tentang frambusia. Sobat Soksa, ternyata frambusia itu bukan penyakit baru ya dok ya, betul. Ternyata sudah pernah ada dan di Jawa itu terkenalnya patek. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu bisa dijelaskan lebih lanjut dok, penyebab dari frambusia. Jadi kalau tadi saya sebutkan nama bakterinya adalah Treponema pertenu. Itu singkatannya. Sebenarnya nama panjangnya itu Treponema pallidum subspesies pertenu. Jadi kalau mungkin Sobat Soksa pada familiar Treponema pallidum itu penyebab dari penyakit sifilis. Jadi dia punya 3 subspesies. Salah satu subspesiesnya itu subspesies pertenu. Jadi Treponema pallidum subspesies pertenu itu yang menyebabkan penyakit frambusia. Sedangkan kalau Treponema pallidum subspesies pallidum itu yang menyebabkan sifilis. Itu. Jadi bakterinya sebenarnya bakteri yang sama, cuma subspesiesnya yang berbeda. Spesiesnya sama. Kemudian tadi disebutkan bahwa frambusia itu menular ya dok ya. Nah, itu penularannya melalui apa ya? Jadi kalau untuk penularan frambusia sampai saat ini penelitian membuktikan bahwa sumber penularan satu-satunya adalah manusia melalui kontak langsung. Jadi kontak langsung kulit, ketemu kulit yang sakit kan tadi lukanya di kulit ya, nyerang kulit. Nah, kulitnya yang sakit itu ketika kita nempel atau kontak maka akan tertular seperti itu. Banyak di artikel-artikel yang menyebutkan bahwa bisa ditularkan melalui vektor lalat, tapi sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa vektor lalat bisa menyebabkan penularan penyakit frambusia. Jadi sampai saat ini penelitian satu-satunya sumber penularan masih manusia. Jadi dengan kontak langsung tersebut. Berarti melalui kontak langsung antara manusia yang sakit gitu ya dok? Iya, jadi manusia yang sakit, manusia yang sehat ketempelan dari ke kulit yang sakit. Nah, itu yang menular.
Kemudian untuk gejala dari frambusia sendiri itu seperti apa ya? Oke. Kalau gejala secara umum ada 5, tapi gejala ini sebenarnya ada step-stepnya. Nanti setelah ini saya jelaskan terkait stadium dari frambusia ya, Mbak ya. Jadi kalau secara umum gejalanya ada 5. Yang pertama papul atau papiloma. Kalau papul itu tonjolan di kulit yang ukurannya kurang dari 1 cm, jadi kecil. Bisa berlanjut menjadi papiloma. Papiloma itu papul yang bertangkai. Jadi papul itu seperti gigitan nyamuk. Nah, papul-papul itu. Terus bisa ada tangkainya, jadi namanya papiloma. Itu gejala yang pertama, itu fase awalnya. Kemudian yang kedua itu bisa menjadi ulkus frambusia. Jadi ulkus itu seperti luka di kulit yang pinggirannya itu keras, tapi dasarnya itu bersih, dangkal, dan ada granulasi yang menyerupai buah raspberry. Granulasi itu tonjolan kecil-kecil, kayak apa, tonjolan kayak bintik-bintik gitu. Iya, bintik-bintik tapi yang terangkai gitu ya. Namanya ulkus frambusia karena menyerupai raspberry gitu, namanya frambusia. Itu yang gejala kedua. Untuk gejala ketiganya itu ada makula papula. Jadi makula itu dia kalau lecetnya tadi misalkan si lukanya itu sudah sembuh, dia kan nutup seperti bekas lecet itu ketika warnanya berubah jadi lebih gelap atau jadi malah lebih terang atau warna kemerahan, nah itu yang disebut makula gitu. Kemudian gejala yang ketiga adalah hiperkeratosis. Jadi ada penebalan pada kulit, biasanya pada kulit telapak kaki ataupun telapak tangan. Nah, penebalan itu bisa disertai dengan pecah-pecah. Jadi kayak kaki pecah-pecah kan sakit ya. Jadi jalannya susah seperti itu. Terus gejala yang terakhir, yang kelima itu ada perubahan pada sendi dan tulang. Jadi kan tadi gak cuma nyerang kulit, setelah masuk ke stadium-stadium berikutnya dia akan menyerang ke tulang. Jadi itu 5 gejala utamanya. Nah sekarang kalau stadiumnya sendiri dia ada 3 stadium. Stadium primer, stadium 1, sekunder, stadium 2, dan tersier, stadium 3. Di antara masing-masing stadium itu ada yang namanya periode laten. Nah, kalau misalkan di stadium pertama itu kan masih awal. Nah, masih awal ketika baru masuk itu biasanya terbentuknya papula yang tadi, papula, papiloma gitu. Papiloma, setelah itu baru kalau tidak diobati masuk ke stadium laten. Jadi dia dalam tanda kutip sembuh sendiri gitu ya. Nah, di periode laten itu baru masuk ke stadium kedua. Dia kambuh lagi tuh, dia muncul lagi. Stadium kedua nyerangnya lebih dalam. Jadi dia tadi yang hiperkeratosis. Jadi ada penebalan di telapak kaki dan telapak tangan gitu. Kemudian ada pecah-pecah. Nah, selain itu di stadium 2 itu juga ada peradangan pada tulang. Jadi tulangnya mulai meradang, mulai masuk ke tulang. Itu stadium 2. Ketika stadium 2 masih tidak diobati, maka akan masuk pada periode laten yang kedua. Setelah periode laten yang kedua baru masuk ke periode stadium ketiga, stadium tersier. Nah, stadium tersier ini yang serem ya. Kalau nanti bisa dilihat gambar-gambarnya itu dia ada pengeroposan pada tulang hidung, terus ada tonjolan pada tulang pipi seperti itu. Jadi dia sudah merusak tulang, destruksi, jadi merusak tulang, dan itu sangat mengganggu tidak hanya estetik tapi juga fungsinya. Itu juga terganggu. Ya, seperti itu. Kemudian untuk periode laten sendiri itu sebenarnya periode yang seperti apa ya dok pengertian? Iya. Jadi kan tadi saya bilang dalam tanda kutip sembuh ya. Padahal itu sebenarnya sudah nggak ada luka-lukanya, tapi dia masih bisa menularkan. Nah, itu bahayanya periode laten. Jadi dia dilihat orang yang nggak sakit, dia seperti orang sehat, tidak ada gejala apa-apa. Tapi ketika masih nempel di bekas lukanya, dia masih bisa menularkan. Untungnya pada stadium laten ini ketika diperiksa itu masih diperiksa darahnya itu masih terlihat. Jadi oh ternyata ini masih ada frambusia di dalam tubuhnya, itu masih bisa tampak. Jadi kita masih bisa jaring juga untuk yang pasien-pasien dengan stadium laten, periode laten. Kemudian untuk frambusia sendiri nih dok, apakah kalangan masyarakat itu berpotensi terkena atau golongan tertentu yang rawan atau mungkin memiliki faktor resiko? Oke. Nah itu kalau untuk lesi awal, lesi primernya itu yang terjangkit biasanya anak usia 1 sampai 15 tahun. Jadi di bawah 15 tahun itu yang paling beresiko, dan kita screening untuk anak-anak di bawah 15 tahun karena mereka juga
kebanyakan anak-anak belum bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya Mbak ya. Jadi anak-anak SD banyak yang habis main belakang ke sana ke sini, naik main pasir, sungai dan sebagainya. Ya udah pulang tidur blek kayak gitu, nggak mandi pakai sabun ataupun cuci tangan. Nah itu yang bisa menyebabkan kuman-kuman itu masuk ke tubuh seperti itu. Jadi frambusia untuk yang lesi primernya memang menyerangnya pada anak-anak usia 1 sampai 15 tahun. Berarti untuk kelompok rawan itu memang untuk usia di bawah 15 Ya, tahun betul ya dok sekali. ya, yang mungkin secara kebersihan masih belum bisa diperhatikan gitu ya dok. Nah, selanjutnya nih dok, kalau misalkan menemukan gejala seperti itu, kira-kira untuk mengatasinya atau tindakan awalnya seperti apa? Oke, nah untuk sobat-sobat semua yang punya adik, anak, ponakan, sepupu yang masih di bawah 15 tahun dan ada gejala yang saya sebutkan tadi, ada papul, papiloma, ulkus, koreng, lecet, itu sudah lama nggak sembuh-sembuh nih, langsung aja dibawa ke puskesmas. Nah nanti di puskesmas diperiksa oleh dokter, kita lihat kalau mengarah ke arah frambusia, memang benar-benar mengarah ke arah frambusia, kita akan lakukan pengecekan tesnya itu menggunakan tes darah. Tapi bukan disuntik dari sini yang pakai suntikan yang besar itu, enggak, cuma diceplik sininya di ujung jari, nanti keluar darahnya, diperiksa menggunakan RDT, Rapid Diagnosis Test untuk frambusia. Sebenarnya Rapid Diagnosis Test ini bukan hanya frambusia, tapi dia juga bisa melihat sifilis, karena tadi kan spesiesnya sama frambusia dan sifilis. Jadi ketika kita melakukan pengecekan RDT frambusia, maka status sifilisnya juga tercek seperti itu. Nah setelah nanti dilakukan RDT, dicek darahnya, ketika memang mengarah ke arah frambusia, memang hasilnya positif frambusia, maka akan dilakukan pengobatan di puskesmas. Terus nah kan setelah tadi ada gejala itu memang harus segera diperiksakan gitu ya dok ya. Nah tadi disebutkan juga bisa diobati di puskesmas. Nah cara pengobatannya itu seperti apa ya dok? Jadi kalau di puskesmas nanti akan kita lakukan pengobatan. Jadi kalau pengobatan frambusia itu ada beberapa beberapa tingkatan ya. Yang paling bagus, yang paling utama, terapi utamanya adalah penicillin G. Jadi benzatil penicillin itu dia disuntikan hanya 1 kali, jadi single dose, jadi cuma sekali saja. Jadi pengobatannya bukan pengobatan yang jangka panjang seperti kusta atau TBC yang panjang lama berbulan-bulan harus minum obat setiap hari. Enggak, frambusia itu meskipun dia infeksi kronis yang pada stadium tersier itu sudah sangat mengerikan, itu pengobatannya hanya single dose, jadi hanya sekali dosis disuntik. Itu untuk terapi utamanya. Untuk second line-nya, terapi kalau tidak ada terapi utama, kita menggunakan second line itu menggunakan azitromycin, itu juga single dose, jadi cuma sekali aja pengobatannya. Tuh, jadi diharapkan kalau ada yang memiliki gejala frambusia, nggak usah takut untuk ke puskesmas untuk kita periksa. Kalaupun nanti misalkan sampai positif, kita ada kok obat dari puskesmas, nanti bisa kita fasilitasi untuk pengobatan. Kemudian pengobatannya itu tidak lama, tidak ribet gitu, jadi cuma 1 kali. Diharapkan ya masyarakat mau terbuka untuk kalau ada gejala langsung periksa saja seperti itu. Ternyata pengobatannya simpel ya dok, hanya 1 kali. Nah meskipun pengobatannya tidak ribet atau mudah, tapi lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya dok ya. Nah, cara pencegahannya itu seperti apa dok? Oke. Nah untuk cara pencegahan frambusia sendiri yang paling penting, yang pertama yang utama adalah menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya dengan mandi rutin 2 kali sehari menggunakan air bersih dan sabun. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun. Apalagi anak-anak yang masih di bawah 15 tahun yang masih suka main kemana-mana, ya kalau selesai main langsung cuci tangan pakai sabun biar bersih, karena kuman frambusia ini, bakteri frambusia ini akan mati kok kalau kena antiseptik. Jadi dia kalau kena sabun gitu ya dia mati gitu. Jadi penularannya bisa terhenti. Selain itu juga menjaga kebersihan gitu. Jangan lupa habis mainnya ganti baju juga gitu biar bersih lingkungannya juga, seperti itu yang pertama. Selanjutnya kita juga ada upaya untuk surveillance, jadi upaya penjaringan kasus-kasus terduga frambusia itu kita lakukan di puskesmas maupun di masyarakat, bisa di sekolah juga kita lakukan. Jadi kita menjaring, kita melakukan screening gitu, kita cek
masyarakat atau khususnya di sini kan karena di bawah 15 tahun biasanya anak-anak SD gitu, kita datang ke SD, kita screening, kita cek ada tidak yang ada gejala framusia. Kalau ada, kita lakukan pengecekan RDT, Rapid Diagnosis Test itu. Selanjutnya pencegahan yang kedua. Jadi kita sebaik mungkin untuk mencari kasus terduga framusia. Syukur-syukur tidak jadi framusia, syukur-syukur itu hanya terduga framusia. Jadi begitu dicek ya syukur-syukur negatif gitu ya. Karena nih kalau satu desa ada yang satu kena framusia, minimal satu itu sudah disebut desa endemis. Ini pencegahan yang ketiga dengan POPM. Jadi pemberian obat pencegahan massal untuk framusia di desa tersebut. Jadi ketika dalam suatu desa ada satu kasus framusia, maka satu desa itu diobati, diberi POPM, diberi obat pencegahan untuk framusia karena sebegitu menularnya framusia. Dan tadi jangan lupa ada stadium latennya, periode latennya. Jadi ketika periode laten klinisnya penampakannya tidak sakit, tapi ternyata dia membawa bakteri dan masih bisa menularkan. Itu yang bahaya dari framusia. Jadi kalau misalkan ditemukan satu positif itu satu desa minum obat untuk pencegahan. Betul. Iya, terus Mbak Sati lagi, kenapa kita sekarang juga menggalakkan framusia? Karena ini kan penyakit terabaikan ya. Khawatirnya sudah lama tidak ada orang yang sadar. Iya, kalau sakit koreng sembuh sendiri gitu. Karena memang bisa sembuh dalam 2 bulan, 2 sampai 6 bulan stadium pertama itu memang bisa sembuh seperti itu. Sembuh dalam tanda kutip ya, sembuh masuk ke stadium laten. Jadinya khawatirnya kalau di lingkungan kita belum terpapar informasi framusia sehingga tidak tahu kalau ada sakit yang namanya framusia, dikira koreng-koreng biasa gitu. Kebetulan Kabupaten Banyumas itu juga dibanding Masakep masih menjadi kabupaten yang belum mendapat sertifikat bebas framusia. Jadi kita masih dibayangi tentang framusia ini gitu, masih dihantui karena kita belum mendapatkan sertifikat bebas framusia. Untuk itu kita rencananya akan mengajukan penilaian untuk eradikasi framusia. Eradikasi itu pembasmian ya, pembasmian secara total agar framusia ini tidak muncul lagi. Rencananya kita akan mengajukan untuk penilaiannya pada bulan Mei tahun 2023. Semoga dengan upaya-upaya yang kita lakukan itu benar-benar membuktikan bahwa di Kabupaten Banyumas sudah tidak ada kasus framusia lagi, sehingga kita bisa mendapatkan sertifikat bebas framusia dan lebih ayem ya. Wah, daerah kita sudah bukan endemis, daerah kita sudah bebas dari framusia. Meskipun kalaupun kita sudah mendapatkan sertifikat bebas framusia, kita harus tetap melakukan upaya-upaya pencarian kasus pencarian kasus terduga framusia dan pencegahan agar tidak kena sakit-sakit kulit, mau framusia ataupun sakit kulit lainnya seperti itu. Memang sih di masyarakat itu kalau sakit kulit itu kan mungkin terkesan sakit ringan gitu ya. Jadi mereka mungkin cenderung mengabaikan daripada mungkin sakit demam atau apa, mungkin lebih mengkhawatirkan demam gitu. Gitu ya Sobat Soksa, ternyata framusia itu memang penyakit tropis yang terabaikan. Seiring dengan berjalannya perkembangan zaman, sudah banyak kasus-kasus penyakit lain, mungkin penyakit framusia itu yang memang awalnya sudah ada dari zaman dahulu, itu sudah terabaikan. Nah, jangan sampai kasus tersebut muncul kembali. Nah, kita sama-sama mendukung eradikasi framusia di Kabupaten Banyumas. Begitu ya Dok ya, dengan cara mencegah ya, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Karin, cara pencegahannya itu dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu ya. Untuk closing ada pesan Dok? Ya, jadi untuk Sobat Sukses semua harus menerapkan PHBS, mandi paling tidak rutin 2 kali sehari menggunakan sabun, kemudian cuci tangan pakai sabun dan menjaga kebersihan lingkungan. Ketika ada melihat adik, sepupu, keponakan, pokoknya anak di bawah 15 tahun yang memiliki gejala framusia seperti yang saya sebutkan tadi, jangan sungkan-sungkan untuk bawa ke puskesmas. Oh iya, pemeriksaan RDT, pemeriksaan darahnya itu gratis. Tidak dipungut biaya gitu ya. Jadi segera periksakan. Semoga Sobat Sukses semua tetap dalam kondisi sehat dan Kabupaten Banyumas benar-benar bebas framusia. Terima kasih Dokter Karin atas hadirnya di acara podcast Ngopi Tarik Mas Soksa ini. Semoga
informasi yang kita sampaikan, obrolan kita bisa bermanfaat untuk Sobat Soksa semuanya. Demikian Sobat Soksa, untuk podcast Ngopi Tarik sudah berada di penghujung acara. Saya Septi Nur Laila. Saya Dr. Karin. Mohon undur diri. Sehat dimulai dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.